Yang benar langkah yang konstitusional dari Presiden Prabowo. Karena abolisi ini menghilangkan atau menghapuskan tuntutan. Artinya kasusnya dianggap tidak ada. Beda sama amnesti. Kalau amnesti itu tetap dianggap salah tapi diampuni. Jadi dampak atau akibat dari tindak pidana yang dilakukan itu dihapuskan, dihilangkan. Tapi kalau ini tuntutannya dianggap dihapuskan, dianggap tidak ada. Nah karena itu ya Tom Lembong dengan keluarnya abolisi ini ya diakui sebagai warga negara yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Itu konsekuensinya. Kalau Bang Refli ini melihat kasus impor gula ini sebenarnya gimana sih Bang? Kasus impor gula ini nothing. Dari awal kan saya mengikuti. Pertama, dari persidangan itu kan terbukti bahwa Tom Lembong tidak menerima aliran dana baik kepada dirinya maupun kepada pihak yang terafiliasi dengannya. Kan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah hitungan kerugian negara itu berubah-ubah dan bahkan cenderung BPKP sendiri bingung menentukan kerugian negara sampai akhirnya hakim sendiri pun sudah berbeda dengan jaksa dalam hal menghitung kerugian negara. Dan yang ketiga, tidak terlihat ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong. Padahal mens rea atau niat jahat itulah yang bisa membuat orang seharusnya dinyatakan bersalah atau dihukum dalam tindak pidana apapun. Nah kalau mens rea-nya tidak ada, niat jahatnya tidak ada, maka seharusnya Tom Lembong sudah dibebaskan dari kemarin-kemarin, begitu. Kalau kedatangan Bang Refli ini siapa Bang? Saya sih sebenarnya diajak pengacara ya Ari Yusuf Amir untuk menengok Tom Lembong. Barangkali dia ingin menyampaikan secara langsung abolisi itu. Karena yang saya dengar dari Ari Yusuf Amir, dia ditelepon langsung oleh Sufmi Dasko yang mengatakan bahwa Tom Lembong mendapatkan abolisi dan abolisi itu sudah disetujui oleh DPR. Tapi bukan disetujui istilahnya ya. Bahwa dalam abolisi itu Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu memberikan pertimbangan. Pertimbangan itu apa saja, baik positif maupun negatif, tetapi yang paling penting itu adalah prosedur. Substansinya ada di Presiden. Jadi kalau Presiden mau mengeluarkan abolisi, maka dia bisa lakukan berdasarkan kewenangan konstitusional dia. Berarti abolisinya udah ditandatangani belum ke Pres ya Bang buat keluar Perpa Tom? Ya, harus nunggu ke Pres. Sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai katakanlah ada gium hukum ya, orang nggak boleh dihukum 1 hari sekalipun kalau dia tidak bersalah. Nah sekarang ini kan hari Jumat, ya harusnya administrasi negara cepat, ya kan? Keluar Kepresnya harusnya hari ini juga, jadi Tom Lembong bisa bebas. Cuma saya agak meragukan itu. Jangan-jangan tunggu seminggu dulu kan, berarti kalau dia tunggu seminggu juga harus mendekam lagi di LP Cipinang. Jadi baiknya barangkali ada kebijakan, walaupun Kepresnya belum keluar, tapi Tom Lembong bisa dikeluarkan. Kan pertama kasusnya memang belum inkrah, ya kan? Dan yang kedua adalah dia akan mendapatkan abolisi. Jadi sebenarnya kan tidak ada alasan lagi untuk menahannya begitu. Dari timnya Tom Lembong berarti sudah menyerukan untuk para pendukung untuk datang ke sini atau bagaimana? Nggak tahu saya. Yang jelas saya tok diundang dan saya dapat informasi juga dari ibu-ibu ini. Iya, gitu. Bang Refli, ini Ya. berarti penegasan berarti sejauh ini keputusan Presiden itu belum ditandatangani, Bang. Penegasan ada informasi nggak sih? Ini cuma administrasi negara kan, karena prosesnya adalah dia meminta pertimbangan dari DPR. DPR sudah memberikan pertimbangan kemarin, maka sekarang tinggal proses administrasi negaranya mengeluarkan Kepres. Makanya saya bilang sejauh mana dan secepat apa administrasi negara kita yang biasanya lelet kan. Kalau memang niat betul ya pagi-pagi datang aja ke rumah Presiden minta tanda tangan kan. Tetapi ya kita tunggulah. Yang jelas Tom Lembong mendapatkan abolisi ini menurut saya tidak hanya sekedar kebaikan Presiden Prabowo, tapi memang sudah seharusnya dia dibebaskan dari segala tuntutan. Karena memang tidak bersalah dan tidak memenuhi unsur pidana yang harusnya dikenakan kepadanya. Gitu. Akan ada langkah hukum lagi karena kemarin kan proses hukumnya sudah cukup memakan waktu nih dari Oktober bahkan kepada tim penyidik gitu. Kalau langkah hukum saya tidak tahu ya, tergantung lawyernya. Tapi yang saya dengar dari lawyernya, ya dia berharap kasus Tom Lembong ini tidak berhenti di sini saja, harus dijadikan bahan evaluasi dalam hal penegakan hukum oleh penegak hukum ya, tidak hanya dari sisi Presiden sebagai kepala negara yang mengeluarkan abolisi,
Tetapi yang paling penting adalah ya penegak hukum lainnya. Dalam hal ini termasuk kejaksaan ya yang memang memproses kasus ini. Karena kasus ini kasus yang tidak ada, nothing. Kalau saya, ini perspektif pribadi saya, ya seperti kasus pesanan saja. Jadi penegak hukum seperti dipesan untuk menarget, pokoknya Tom Lembong harus masuk. Padahal untuk menarget itu kan harus ada sebuah tindak pidana yang jelas. Ternyata tindak pidananya nggak ada. Ada gini, ada orang yang melakukan tindak pidana dan ditarget. Ya kan, dari banyak tindak pidana. Tapi Tom Lembong ditarget dan tidak ada tindak pidananya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya.